Di dalam kegelapan dan ketegangan yang menyelimuti sebuah dungeon tingkat rendah, Sang Jinwoo dan kelompoknya sempat mengira bahwa mereka telah menyelesaikan tantangan. Namun, harapan itu seketika memudar saat sebuah jalan rahasia menuju sebuah kuil misterius terbuka di hadapan mereka. Kuil itu ternyata adalah Kartanon Temple, sebuah tempat yang segera mengubah ekspedisi mereka menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Begitu melangkah masuk, mereka dihadapkan pada barisan patung yang tak biasa dan 3 perintah suci yang terukir secara mencolok. Aura ancaman yang menyelimuti tempat itu tak dapat disangkal. 2 anggota kelompok tewas mengenaskan hanya dalam hitungan detik, membuat yang lain membeku dalam teror. Jinwoo mencoba menyemangati Juhi, seorang penyembuh di tim mereka, namun gadis itu terlalu syok untuk bergerak. Sementara itu, Chiyul, pemimpin raid mereka, memperingatkan semua orang untuk tidak bergerak, karena bahkan satu gerakan saja dapat memicu amarah patung raksasa yang mereka sebut Tuhan. Chiyul sendiri kehilangan lengannya dalam serangan mendadak dari patung itu, yang ia nilai kekuatannya setara dengan monster A-rank atau bahkan S-rank. Dengan luka yang menganga, dia masih bisa menyusun 3 perintah utama dari tempat itu: menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan membuktikan iman. Perintah yang terdengar seperti catatan sejarah, kalau saja tidak dibarengi dengan ancaman kematian instan bagi pelanggarnya. Sementara itu, di tempat yang lebih damai, sekolah menengah, Sung Jina, adik Jinwoo, sedang mengikuti pelajaran. Temannya, Han Song Yi, muncul terlambat dan penasaran tentang kehidupan Jinwoo sebagai pemburu. Jina menjawab singkat bahwa kakaknya hanyalah E-rank yang sering terluka. Tapi hey, setidaknya dia konsisten. Kembali ke kuil, suasana makin mencekam. Ju Jae-hwan, salah satu anggota tim, panik dan mencoba kabur dengan mengandalkan kecepatannya. Sayangnya, speed is my specialty tidak berlaku saat lawanmu adalah patung Tuhan bersinar mata dan pemarah. Ia langsung musnah, hanya menyisakan kedua kakinya. Ya, secepat itulah hidup bisa berakhir di sini. Jinwoo, dengan keberanian yang entah datang dari mana, menguji perintah pertama. Ia berdiri lalu perlahan berlutut di hadapan patung yang langsung berhenti menyerang. Kesimpulannya, selama kau merendahkan diri secara literal, kau aman. Ia segera memerintahkan yang lain untuk berlutut. Tapi saat semua berpikir mereka selamat dan berdiri lagi, patung ikut berdiri dan mulai melangkah. Dalam kepanikan berikutnya, seseorang mencoba memuji Tuhan dengan doa-doa dari buku etnologi. Sayangnya, Tuhan di sini tampaknya bukan penggemar budaya populer. Si pelantun langsung dilindas. Yang lain mencoba berlindung di dekat patung-patung yang memegang senjata, tapi salah langkah berujung maut. Park Byung-sik dibelah 2. Catatan penting, jangan dekati patung bersenjata dalam ruangan yang penuh perintah ambigu. Jinwoo kemudian menyadari bahwa memuji Tuhan berarti menghasilkan musik. Ia memimpin tim menuju patung yang memegang alat musik. Saat satu persatu patung itu mulai memainkan melodi, patung Tuhan kembali duduk di singgasananya, seolah berkata, akhirnya musik yang enak. Namun ini belum akhir. Ketika api biru menyala di tengah ruangan, Jinwoo menyimpulkan itu adalah altar pengorbanan. Meski Chiyul bersedia bertanggung jawab dan menyalakan api pertama, Jinwoo mengajak 2 orang lain untuk menyalakan lebih banyak api, yang membuka pintu dungeon. Tapi dengan semua patung mulai bergerak kembali, situasi menjadi balapan melawan waktu. Jinwoo menyadari bahwa patung tak bisa bergerak saat sedang ditatap, seperti permainan anak-anak. Hanya saja di sini, yang kalah tidak cuma kembali ke garis awal, tapi kehilangan kepala. Meski Jinwoo memerintahkan semua orang tetap dalam lingkaran api, 2 anggota melarikan diri karena panik. Sang-shik, yang merasa tak ada jalan keluar dan merindukan keluarganya, menangis sebelum memutuskan pergi. Tinggallah Jinwoo, Chiyul, dan Juhi. Namun, Juhi ambruk, kehabisan mana. Jinwoo, dengan kondisi tubuh yang makin memburuk, memberikan batu esensi kepada Juhi dan meminta Chiyul membawanya pergi. Masih sempat bercanda soal traktiran makanan. Ya, bahkan di ujung tanduk, Jinwoo tetap Jinwoo. Setelah keduanya pergi, Jinwoo sendirian menghadapi patung-patung yang kini menyerang tanpa ampun. Ia mencoba bertahan, namun akhirnya tubuhnya dihantam, tertusuk, lalu dilempar ke altar. Darah menggenang, nafas tinggal sisa, dan waktu terasa melambat. Di detik terakhir sebelum jantungnya berhenti, sebuah kotak pesan misterius muncul di hadapannya. Ingin menjadi player? Tak ada waktu berpikir panjang, Jinwoo menekan tombol accept. Dan dari titik nadir ini, takdirnya pun berubah.